Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kalau kita perhatikan, akhir-akhir ini IHSG cenderung bearish. Kebanyakan kita lihat saham-saham trennya juga bearish. Bahkan beberapa kita temui saham yang turun terus-menerus, beruntun, berjilid-jilid dalam beberapa hari. Sebagai trader, tentu kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Saham yang turun berjilid justru bisa jadi ladang cuan kalau kita punya ilmunya. Untuk itu, kali ini saya mau sharing jurus trading untuk menjinakkan saham yang turun berjilid. Bagaimana caranya? Tonton sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain yang bagus-bagus, link ada di deskripsi, dan bisa juga kalian lihat-lihat video dalam channel ini. Semoga kalian ketemu teknik trading yang cocok dan powerful buat kalian. Pertama, kita akan mulai dengan membahas kriteria saham pada BSJP kali ini. Kriteria yang pertama, saham sudah turun 6 hari berturut-turut atau kira-kira 6 hari candlenya merah. Karena turun belum tentu candlenya merah ya guys. Kriteria yang kedua yaitu pada hari ketujuhnya atau hari terakhir candlenya berwarna hijau. Kenaikannya di atas 1%. Kemudian kriteria selanjutnya hari ketujuh atau hari terakhir volume di atas rata-rata. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu nilai transaksinya di atas 1 miliar rupiah. Nah, kalau kalian sudah ketemu saham dengan kriteria seperti ini, kalian baru bisa BSJP. Ini saya akan share untuk cara BSJP. Ini hanya contoh saja ya guys, karena masing-masing orang terkadang caranya berbeda-beda. Ada yang suka manual, ada juga yang suka auto. Kali ini untuk langkah-langkah seleksi sahamnya, pada sore hari jam 15:51 sampai dengan 15:58 kalian bisa klik DSI-nya. Kemudian pada jam tersebut juga atau pada waktu tersebut kalian bisa beli saham dengan cara HK harga 1 tik di atas harga best offer. Kalau misalkan nggak dapat bagaimana? Ya nggak apa-apa. Itu artinya saham tersebut ditutup dengan lonjakan yang terlalu tinggi. Kalau harga saham pada saat penutupan melonjak terlalu tinggi, biasanya besoknya justru saham itu akan turun. Jadi cukup kalian HK 1 tik di atas harga best offer saja. Karena nanti pada akhirnya yang terbeli adalah harga penutupan. Selanjutnya pada jam 18 sampai dengan jam 20, kalian bisa langsung menjual saham dengan menggunakan fitur atau menu order booking dengan harga beli ditambah 2%. Selanjutnya, H+1 atau besoknya pada jam 9, mungkin kira-kira sampai dengan jam 9:30, kalian amati sahamnya dan juga amati pesanan order booking kalian, apakah sudah terjual atau belum sahamnya. Dan kalian harus siap-siap haki jika sahamnya tiba-tiba turun. Dan terutama jika saham tersebut pada pagi hari langsung membuat open sama dengan high. Selanjutnya yang ketiga, kita akan bahas untuk backtestnya. Ini hanya sampling saja ya guys. Ini adalah hasil backtest yang saya lakukan selama bulan Desember. Silakan kita bisa sama-sama cek, kita cek kembali saham-saham ini pada tanggal-tanggal ini, apakah membentuk pola candle yang sudah kita bahas tadi, dan apakah benar cuannya sekian persen. Lalu, kalian yang sudah dapat rumusnya, kalian bisa backtest sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya, dari hasil backtest ini, kita akan coba bahas satu persatu untuk hasil screeningnya. Yang pertama, untuk saham agro pada tanggal 23 Desember, setelah sebelumnya turun beberapa hari, merah seperti ini ya guys. Kemudian hari terakhir, dia naik lebih dari 1% dan volumenya di atas rata-rata. Kemudian besoknya, meskipun dia sempat turun, tapi pada akhirnya dia ditutup closing 1,88%. Ini termasuk kategori gagal karena naiknya kurang dari 2%. Tapi kalau kita bisa jual 1,8%, sebenarnya sudah cuan 1% lebih ya guys. Selanjutnya ada saham Fox.
Fox setelah turun beberapa hari, kemudian hari terakhir dia naik dan sempat arah, kemudian besoknya dia kembali masih naik sebelum pada akhirnya ditutup closing cukup dalam. Jadi ini untuk di saham yang volatil seperti ini ya harus disiplin ya guys. Kalau sudah waktunya cut loss ya cut loss, kalau sudah waktunya taking profit ya taking profit. Selanjutnya saham Euro. Euro setelah beberapa hari turun, kemudian hari terakhir naik 8% dan ini volumenya juga cukup besar ya guys. Kemudian besoknya dia naik 9% lebih. Selanjutnya saham GSMR. Ini termasuk saham yang kapitalisasinya besar ya guys. Ini setelah turun beberapa hari, kemudian dia hari terakhir naik 1% lebih, volumenya juga di atas rata-rata, kemudian besoknya naik 7% lebih. Selanjutnya saham WIRG. WIRG setelah turun beberapa hari, kemudian hari terakhir dia naik 7% dan volumenya juga di atas rata-rata, kemudian besoknya dia open gap up. Nah ini pentingnya kita pasang auto sell supaya kalau terjadi open sama dengan high dia akan segera turun. Tapi karena kita sudah pasang auto sell, biasanya kondisi seperti ini bisa langsung terjual. Kemudian saham ABMM, ini contoh yang gagal ya guys, turun beberapa hari, kemudian naik dan volumenya di atas rata-rata, besoknya naik tapi hanya 1,45%. Tapi kalau kalian bisa trading dengan cepat, ya mungkin kalian tetap masih bisa cuan juga ya guys. Selanjutnya saham LEAP. Seperti ini, turun beberapa hari, kemudian naik dan besoknya naik tinggi lagi 16%. Ini kan termasuk saham yang volatil ya guys, jadi biasanya naiknya juga tinggi-tinggi. Kemudian ada Medco, MEDC. Setelah turun beberapa hari, kemudian dia naik, volume di atas rata-rata, besoknya naik 7%. Kemudian ada saham Sona, sama guys, turun, kemudian naik, besoknya naik hampir 19% sendiri. Kemudian DOS, turun, kemudian naik, tinggi banget ya guys, dan volumenya juga sangat tinggi, tapi besoknya dia gagal naik. Ini makanya harus hati-hati guys, pasang stop lossnya di sini ya. Jadi begitu dia turun sudah langsung kejual. Selanjutnya Mika setelah turun kemudian dia naik tapi tidak ada kelanjutan, naik hanya 0,41%, kemudian closing di minus 0,82. Ya ini harusnya untuk cut lossnya tidak terlalu dalam. Kemudian mungkin satu lagi ya guys, untuk saham laba, ini yang naiknya agak tinggi. Nah di sini setelah turun beberapa hari, kemudian dia naik, volume di atas rata-rata, dan besoknya dia arah. Besoknya lagi dia masih naik lagi. Nah, seperti itu guys untuk contoh pembahasan saham-saham yang masuk dalam screener. Dari 16 saham yang muncul, ada 11 yang sukses, ada 5 yang gagal. Sehingga win rate-nya untuk rumus PSJP ini adalah 69%. Selanjutnya, yang keempat, dan ini mungkin yang paling penting ya guys, yaitu kita akan membahas rumus screener DSI. Rumusnya cukup sederhana guys. Yang pertama, seperti biasa, kalian buat judulnya. Di sini sebagai contoh, saya beri judul PSJP turun berjilid. Selanjutnya, kalian bisa mulai mengetik rumusnya pada bagian kriteria. Untuk rumusnya, pertama, yang akan kita bahas adalah pada bagian kuning ini, PREV 6 chance persen kurang dari 0. Ini artinya 6 hari yang lalu candlenya berwarna merah karena perubahannya atau dia turun kurang dari 0. Seperti itu seterusnya, jadi dari kemarin sampai dengan beberapa hari yang lalu candlenya merah. Selanjutnya, untuk yang berwarna hijau, N chance persen lebih dari 1. Jadi pada hari ini candlenya berwarna hijau, kenaikannya di atas 1%. Baris selanjutnya, N volume lebih dari SMA volume 20. Jadi volume lebih dari SMA itu simple moving average dalam kurung volume 20. Jadi artinya hari ini volume di atas rata-rata volume 20 hari terakhir. Kemudian baris yang terakhir rumusnya N value lebih dari 1B. Artinya untuk hari ini nilai transaksi lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, untuk membuat rumus ini jangan sampai salah ketik. Kalian perhatikan untuk spasi, tanda baca, dan lain-lain supaya nanti pada saat diupload tidak ada masalah. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.